Selamat datang di Potskuy, spesial Kuy Day berbagi bersama saya Hesti Purwadinata. Kali ini saya akan mengajak semua sobat Potskuy untuk ikut berbagi juga. Kalian bisa ikutan berbagi dengan scan QR code yang muncul di sini. Langsung ya ikutan. Dan hari ini sangat spesial sekali karena ini kan memang spesial Kuy Day berbagi. Kita akan mengundang para influencer yang sangat berpengaruh dengan jutaan followers. Bukan cuma satu tapi langsung 3. Ini bisa dibilang kayaknya cuman Potskuy yang bisa ngedatengin mereka langsung bertiga. Memiliki banyak pengaruh apalagi memanfaatkan ruang digital mereka. Followersnya jutaan, udah gitu mereka juga aktif di berbagai platform, Instagram, YouTube, dan juga sosial media lainnya. Ya udah deh, kira-kira siapa ya ketiga wanita ini? Jadi ada bukan cuma 1, 2 tapi 3 perempuan dan perempuan. Langsung saja kita panggil, ada Rahel Fenya, Karino Vilda dan juga Anya Geraldi. Gawat. Waduh. Silakan masuk. Diundang ke Disorder. Bukan. Ini Potskuy. Kalau Disorder ada 2. Ya. Apa kabar? Baik. Aduh, kok kenapa ini baru pertama kali kalian bertiga? Ini jujur pertama kali. Pertama. Dalam sejarah entertainment ini 3 wanita ini bisa dijadikan satu dalam satu frame. Emang Tidak nggak diedit guys, nih lihat. Iya benar nggak ada sekat ya? Nggak ada sekat kan? Bukan green screen Udah, juga, Rahel saya bisa memegang Rachel barengan sini. bertiga gitu belum pernah? Belum pernah. Jadi ini baru pertama kali kalian dipertemukan bertiga langsung. Bisa dibilang ini 3 perempuan hebat paling berpengaruh di Indonesia. Ngerasa nggak? Amin ya. Ada jeda dikit, kayaknya iya deh. Itu biar kolom komentar aja. Aduh, Jelaskan. Anda menyerahkan selalu ke kolom komentar ya. Ini Karin hari ini di bulan puasa paling seger sendiri ya. Oh gue ngomong sangat segar. Gue kalau puasa olahraga di pagi hari kan. Tapi memang bisa dibilang seperti itu. Masing-masing ketika kita mengundang kalian di Potskuy, tapi langsung bertiga. Itu gimana? Hari ini dibikin spesial karena kalian bertiga emang belum pernah disatuin. Bener. Tapi ketemu langsung di luaran sering, Rahel. Gue sama Rachel sih. Rachel atau Rahel sih enaknya ngomongnya? Gue panggilnya Rachel. Rachel ya. Gak apa-apa kan? Rahel. Boleh. Banyak versi. Rachel. Tapi lu sering ketemu bertiga sama mereka? Sama Karen lumayan sih. Namanya hampir Kayak satu berapa puluh tahun yang lalu. Udah skip lama ya? Kayak sebelum jadi begini iya. ya, parah tahun Dulu 2000. kita Ini tuh apa kalau boleh dijelasin? Jadi dulu dia itu modelnya temen aku. Terus Tahun berapa itu Hel 2013? dia 2013. Dia model temen aku. Terus jadi aku dulu kan makeup artist, temen aku makeup artist. Terus modelnya tuh Anya gitu. Jadi kalian bertiga tuh sebenarnya dulu malah sering jalan bareng bertiga, enggak? Enggak, Gue cuman sama kenal-kenal Rachel aja. iya, tapi sama Anya juga dulu iya gitu. Jadi kayak kalau bertiga enggak. Belum pernah. Belum pernah. Belum berarti akan. Yaudah Hati-hati ya. kita akan abadikan ini ya. Sebelum ngobrol lebih lanjut, sekarang lagi sibuk masing-masing apa? Katanya kan lu bertiga tuh bukan cuman ya di digital aja tapi merambah ke bisnis. Mungkin karena kepepet ya, mainnya butuh duit jadi ya ngapain lagi kan. Survival mode-nya ya langsung muncul. Tapi kalau sekarang lagi ada bisnis baru nggak sih? Sekarang sih yang lagi paling baru tuh aku bikin kayak frozen food gitu. Karena kan sekarang orang lebih suka makan di rumah. Jadi aku bikin frozen food. Terus itu sih yang paling baru. Cuman yang Saji bukan sih? Lokas Saji ya. Udah pernah cobain belum? Udah kan lo ngirim, Oh, iya. gak ada namanya lagi, lu kalau nggak aja. Terus gue tanya, oh iya dari Rachel. Tadi aku nggak mau ngasih tauin gitu kalau itu punya aku gitu. Terus kayak dulu. terus tapi kayak ya udah deh kasih tau aja. Kalau Anya lagi ada bisnis baru nggak ya? Aku sih kemarin baru launching kayak kosmetik gitu. Jadi aku baru bikin line kosmetik lip tint namanya A-Girl. Sama satu lagi ada yang baru itu kayak minuman probiotik untuk yang pada suka bloating atau susah pup atau mau diet, ada namanya Go Fiber. Cocok buat gue tuh. Nah, iya kalau Gua tuh- bisnisnya sih kalau yang baru sih 2 itu kalau sekarang. Biar Tapi jor kan gitu. Jadi kalau setiap abis ke belakang tuh kan kita berasa ngerasa gak sih kalau kayak misalnya suka
dalam sehari tuh nggak Kenapa bisa kepikiran itu? nggak bisa gitu, gitu nggak bisa kan. apa? Karena nggak bisa cook, sorry. Iya. Karena aku tuh suka ngerasa kayak Bulan Ramadan. kayak nggak teratur, terus kayak suka bloating. Kadang udah pupun kok masih bloating ya. Nah akhirnya ada minuman ini, ya udah akhirnya dijual. Tapi memang sebelumnya sudah ada sama Kak Gisel rasa apel, kalau sama aku rasa semangka. Oh, lo lagi bisnis di situ. Pokoknya kalau habis ke belakang gue sih berasa kurus. Ya. Minimum dia 3 gram lah turun. Ini lo lagi ada bisnis apa? Gue sih masih ngejalanin A-Team, talent management gue, sama gue lagi mau bikin creative agency gitu. Sama tetep ya ada merambah ke incoming situ. restoran. Tapi tenang. Di mana? Hah? Belum bisa Di spill. daerah belum, tenang. Di daerah Kemang sih kayaknya. Di daerah Kemang. Tapi kalian masing-masing kan bisnis ada. Terus bisa dibilang kalian itu influencer paling berpengaruh, wanita paling berpengaruh di Indonesia. Kalau menurut lo di antara kalian bertiga siapa yang menurut lo paling berpengaruh Kayaknya di dunia digital? Nggak tahu. Menurut Kalau menurut lo? nggak tahu Rachel. Jadi nggak ada yang mau ngaku diri sendiri ya? Ya itu kan biar komen aja. Jangan self proclaim gitu dari sini. Menurut aku kayak tiga-tiganya sama aja deh. Maksudnya sama-sama Sama-sama kuat. kayak berpengaruh karena kita itu waktu itu munculnya bareng nggak sih pertama-tama? Beda-beda sih sebenarnya, berpengaruh dalam beberapa hal gitu. ada kayak apa namanya kayak divisi yang berbeda-beda. Bukannya lo bertiga sempat emang barengan? Enggak ya? Enggak. Enggak, Kita Mbak. beda kita beda keluar circle. bener-bener beda-beda. Oh, Beda jalur circle. kali ya maksudnya. Cuman kayak di tahun yang sama ya itunya boom-boomnya gitu. Menurut kalian masih muda, umurnya udah pasti ya. Terus udah gitu udah banyak kesuksesan, banyak pencapaian. Menurut kalian pencapaian terbesar kalian masing-masing apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Gambreng. Ayo, Anya dulu. Pencapaian terbesar lu saat ini apa? Pencapaian terbesar ya? Kalau aku sih sekarang mikirnya itu udah bukan yang ada di titik kayak gue pengen misalnya pengen ngetop atau gue pengen show up atau gue pengen shining atau apa gitu. Menurut aku tuh pencapaian terbesar aku sekarang itu ketika aku misalnya bisa bekerja sama orang yang nge-hire aku atau kayak misalnya aku harus memenuhi harapan orang gitu ya. Terus aku bisa nge-serve dia gitu. Kayak misalnya dengan klien atau misalnya kayak aku main film sama sutradaranya atau apa kayak aku bisa serving dia apa yang dia mau, aku bisa kasih sesuai ekspektasi dia, jadi aku bisa nyenengin dia gitu. Jadi manfaatku bekerja memang bener-bener 100% bagus gitu loh. Jadi kayak ya udah kayak aku udah nge-reach point yang kayak gue nih sekarang kerja dan gue sangat cinta sama pekerjaan gue. Jadi ya gue harus service. Kalau udah coba banyak hal gitu, maksudnya sekarang udah ngerambah ke nge-host juga hitungannya kan. Acting iya. Maksudnya di antara yang udah lu coba itu apa sih yang paling ini gue nih udah dapat nih semuanya apa? Udah it's enough gitu. Atau mungkin kita akan ngeliat Anya Geraldine mungkin nyanyi atau main sulap gitu. Sulap dong. Ya dia tahu. Sulap boleh. Kalau misalnya sekarang sih mungkin untuk passion untuk diri sendiri ya, yang bener-bener bisa ngefit ego aku, ngefit soul aku itu acting sih sebenarnya kalau sekarang. Tapi kalau misalnya kayak karena kita hidup juga butuh pundi-pundi dan aku maunya pundi-pundinya yang banyak, jadi akhirnya bukalah bisnis atau kayak kerja campaign-campaign Instagram kayak gitu. Tapi kalau misalnya passion aku sekarang lagi ini banget sih, acting banget. Jadi memang passion lo di situ. Jadi bisa dibilang pencapaian terbesar lo sekarang ya ini nih gue dapet nih ya. Nah, mungkin sekarang kalau misalnya kayak dibilang kayak kamu dapat kerjaan, misalnya dapat budget sekian ratus juta atau kayak misalnya ditawarin satu film yang oke banget, terus kayaknya bakal dapat chance buat kayak menang award atau apa, aku pasti pilih film walaupun kayak. Tapi gitu. kalau kesuksesan bagi Anya itu apa? Arti kesuksesan? Aku bisa memenuhi harapan orang-orang sih kalau buat aku. Jadi lo lebih fokus ke orang-orang? Karena kayak maksudnya ketika lo udah punya semuanya, lo mengerjakan banyak hal gitu ya, dealing sama banyak orang, lo udah dapet duit segala macem. Tapi kalau misalnya kayak belum ada rasa, oh gue bisa muasin dia dan gue bisa bermanfaat nih buat dia, itu kayak percuma, duitnya udah lo pegang terus ntar juga habis lagi duitnya. Dia benar-benar ini ya mikirin Kayak orang-orang. Gitu. Enggak maksudnya nggak tahu Kak, kalau sekarang mungkin kayak gitu. Tapi kalau awal dulu okay. kayak aku bekerja hanya untuk gue mau duit yang banyak, pokoknya ntar gue mau beli ini beli itu. Tapi ujung-ujungnya kayak terpenuhi mungkin ya. buat apa gitu loh.
Jadi mungkin semuanya mungkin udah terpenuhi. Jadi lo jadi Amin pengen aja, sesuatu yang amin lain, aja ya step Allah. lebih jauh Amin, lagi. amin. Kalau Rahel, menurut lo kesuksesan terbesar lo yang udah lo dapetin apa sih, pencapaian terbesar? Dan kesuksesan itu menurut lo apa? Kalau sukses tuh aku juga bingung sih sama definisi sukses, karena kayak kalau mungkin aku yang dulu ngeliat aku sekarang, aku akan bilang kalau aku sekarang sukses. Tapi di sisi aku yang sekarang aku masih ngerasa haus gitu, kayak aku masih pengen yang lain, aku pengen mencoba yang lain, aku masih pengen di titik yang lebih tinggi lagi. Cuman kalau pencapaian terbesar aku sih alhamdulillah banget, aku nih udah di titik dimana aku kerjanya dari rumah, dan itu adalah hal yang emang dari dulu aku pengenin, kayak aku nggak mau kerja di kantor gitu. Dan ternyata sekarang aku yang kayak punya kantor, dan karena aku yang punya kantor, itu terserah aku mau datang mau enggak kayak. Jadi emang udah punya apa ya, achievementnya udah lo rasain sendiri, dan keinginan lo untuk mengatur diri lo sendiri, dan udah di titik financial freedom. Soalnya di mana-mana tuh ngomongin duitnya Rahel juga. Orang-orang lebay. Gimana ya? Aku nggak tahu sih. Aku sih nggak ngerasa kalau aku udah di titik financially free sih. Aku masih ngerasa aku perlu sesuatu lagi untuk masa depan aku. Aku masih mikirin itu. Jadi belum di titik mana bodo amat gitu, belum. Tapi apa lagi emang? Apa lagi yang belum? Sesuatu yang belum, ini gue mau nih ini gitu. Aku pengen banget bisnis properti, cuman Properti. belum. Tapi udah ada kan satu. Iya satu, cuman di kepala aku tuh bisnis properti tuh kayak banyak gitu. Paling 5 tahun lagi udah ya. Insya Allah. Yakin gue. Kalau di bidang digital, lu kan emang dia di situ kan, influencer gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang baru dari Rahel? Sebenarnya ini bukan yang baru sih, sebenarnya dari tahun lalu aku bikin kayak creative company gitu. Jadi tapi lewat digital. Karin, apa arti kesuksesan buat seorang Karin? Ketika gue bisa membuat impact di sekitar gue, kecil atau gede. Terakhir lo membuat impact apa yang merasa, oh ini nih gue dapat sisi nyamannya? Kalau impact yang kecil, gue ngerasa kayak sekarang gue udah bisa membuat lapangan kerja, udah buat kayak ya banyak orang kayak gitu. Itu salah satu yang kayak gue suka banget. Karena pas umur 7 tahun tuh gue baru dikasih tahu sama bokap gue pas gue udah gede. Dulu tuh pas ditanya cita-cita gue apa, gue bilang itu tadi umur gue 7 tahun tuh gue bilang gue nggak mau kerja sama orang kayak gitu loh. Gue mau maksudnya gue yang orang-orang yang kerja sama gue gitu loh. Tapi kayak ya, dan itu udah tercapai sekarang gitu loh. Cuman kalau pencapaian terbesar gue adalah sekarang ya, untuk sekarang gue udah bisa beli rumah sendiri gitu sih. Dan kayak beberapa hal-hal lain yang dulu gue pikir kayak gue nggak bisa beli, gitu loh. Mungkin ya dulu kepikiran, iya akhirnya gue bisa loh di umur segini udah bisa beli rumah sendiri gitu. Iya, gue nggak kepikiran karena bahkan gue beli mobil pertama gue kan waktu itu Mercy. Nah Mercy-nya pun gue beli waktu itu second kan. Jadi tapi gue nggak pernah mikir gue bisa beli mobil Mercy gitu loh. Gitu, dan gue tuh dulu salah satu mobil impian gue tuh kayak mobil Barbie yang cabriolet gitu loh. Oh itu. Nah itu terus kayak, tapi gue pikir iya itu udah tercapai, dan gue pikir dulu mobil pertama gue tuh bakal apa ya, Jazz gitu kan. Kayak gue mikirnya oh ya gue bakal nabung untuk beli Jazz ini, tapi ternyata gue bisa beli ini. Nah sejak itu gue mikir kayak gue ngimpi aja setinggi-tingginya, jadi kalau jatuh nggak terlalu jatuh banget. Duh, enak banget, seger ya. Soalnya ada portable air purifier yang punya banyak banget kelebihan. Teknologi Nano EX-nya melawan coronavirus hingga 99,99%. Berdasarkan penelitian di Texel, Prancis, bahkan sampai melekat ke serat pakaian kita. Makanya di sini aku tuh merasa nyaman dan merasa kayak aman banget ada dia. Dan teknologi Nano X ini juga bisa menghilangkan bakteri, jamur, bau, dan juga melembabkan kulit. Jadi kalau kayak di ruangan ber-AC yang hanya dingin aja, tanpa teknologi Nano EX ini juga bisa menghilangkan bakteri, jamur, bau, dan juga melembabkan kulit. Jadi kalau misalnya kalian di ruangan ber-AC yang hanya dingin aja, tanpa teknologi Nano EX ini, atau di dalam mobil atau di meja kerja dekat komputer atau laptop, ini tepat sekali. Ini bisa ditaruh di mana aja dan dinyalakan untuk mendapatkan udara yang lebih sehat tanpa rasa khawatir.
Radikal OH-nya yang melimpah yang menghasilkan 4,8 triliun per detik jadi virus diikat. Aduh, virusnya diikat ya, dilawan, dinetralkan dan akhirnya mati tuh kan. Gimana? Mungil-mungil gini tapi dahsyat. Beli sekarang juga mumpung ada diskon 10% bagi 25 pembeli pertama di e-commerce kesayangan Anda. Mengapa 10%? Karena disesuaikan dengan nama XX-nya pada Nano EX yang artinya 10 kali. Tapi kan kalian masing-masing punya followers banyak banget. Berapa sih? Gue 6,6. Udah. Oke, 5 juta. Tuh kan udah di atas 5 juta semua kan rata-rata gitu. Terus kalian yang pengen sebenarnya yang pengen diperlihatkan ke followers kalian tuh sosok seperti apa? Kalau Rahel sosok seperti apa sih yang lu pengen liatin? Karena kan followers kalian lu nggak bisa ngatur gitu kan. Siapa dewasa, anak-anak gitu. Nenek-nenek mungkin ada. Terus kayak market kita bertiga beda-beda semua sih. Apa kalau menurut lu market lu apa? Kayak lebih ke anak muda aja. Kalau Rachel kalau gue lihat kan kayak orang-orang yang udah berkeluarga gitu yang kayak look up to you kan. Yang kayak ibu-ibu muda yang baru punya anak atau baru berkeluarga. Dia kan misalnya orang-orang look up to Rachel. Berarti kalau udah tahu market lu masing-masing. Ketika lu ada di situ, lu pengen nunjukin sosok Karin yang seperti apa di mata followers kalian? Gue. Ya itu tadi karena tadi goals gue adalah gue bisa memberi impact ke orang, ya gue pengen juga orang-orang yang lihat gue bisa memberi impact ke sekitarnya. Jadi kayak misalnya gue kemarin gue tuh pengen dilihat ini sih lebih kayak lu tuh bisa jadi orang yang mencintai budaya lo tapi nggak harus kayak saklek banget lu kayak oh gue nggak mau lihat istilahnya gue tradisional banget, gue nggak mau ikutin perkembangan zaman gitu loh. Jadi lu bisa kayak contohnya gue pakai baju ini, gue bisa bikin kain NTT ini jadi kayak baju yang bisa lu pakai sehari-hari bukan occasionally doang kayak gitu loh. Jadi kayak gue mau mengcombine antara dunia modern sama tradisional itu biar nggak hilang. Lo apa yang ingin dilihatin ke followers lo? Apa benar emang karena lu sosok ibu muda? Pas dari awal aku ada di sosial media sih sebenarnya aku nggak ada intensi untuk dilihat kayak maksudnya kayak personal branding gue tuh harus kayak gimana, itu nggak ada. Cuman mungkin makin kesini aku kayak lebih ke apa ya, karena aku nggak tahu juga sih kayak aku pengen dilihat apa, karena kalau misalnya pengen dilihat baik juga aku nggak mau, kalau dilihat buruk juga kadang nggak mau gitu. Aku sih lebih ke yang nonton aku tuh gini, ngelihatnya orang-orang yang nonton aku emang teman-teman online aku yang sayang dan loyal sama aku. Jadi bukan kayak dengan ekspektasinya dia yang tinggi atau yang kayak emang buat ngejelek-jelekin aku gitu. Jadi aku apa adanya aja sih di sosial media. Nggak ada harapan mereka, mindset mereka terhadap aku tuh kayak gimana tuh aku nggak ada harapan sama sekali. Cuman ya pasti keinginan aku pengen mereka ngeliatnya yang baiknya yang diambil gitu, yang buruknya ya udah gitu. Iya karena kan setiap orang kan pasti ada baik dan buruknya. Cuman aku nggak pernah ngekotakin kayak karena isi Instagram itu aku tuh random banget gitu. Aku dibilang fashion juga fashion aku jelek aku ngerasanya, mau dibilang kayak parenting aku bagus juga aku masih ibu muda. Jadi aku lebih ke share apa yang kayak seharian aku aja sih. Gue yakin sih kalian udah ini sih udah agak tembok, udah punya barrier sendiri ya. Udah cuek aja atau masih ada ini gak sih agak baperan gitu Hel? Apalagi lu kan udah kemarin lagi rame-ramenya kan. Sebenarnya sih aku lumayan cuek ya kayaknya gitu, kayak apalagi tentang perubahan penampilan aku itu aku lumayan, aku nggak tahu ya, aku nggak sampai nangis juga sih, kayak biasa aja. Cuman yang nggak kuat itu biasanya kadang-kadang orang-orang sekitar aku yang kayak gatel, kayak jadi kesel. Jadi mereka gitu. yang ikut nimbrung. Ya mereka kadang-kadang kayak jadi kesel aja, terus jadi kayak mungkin ngebela aku dengan cara mereka gitu. Dengan semua yang datang gitu segala macam perubahan, lo justru kuat banget ya. Ini kalau Anya nih, gue tahu nih apa yang ingin ditampilkan seorang Anya di Instagramnya atau di sosial medianya. Sosok Anya tuh udah lekat dengan sex appeal yang tinggi soalnya. Aku tuh sebenarnya dari awal kan juga jadi bisa dibilang jadi selebgram itu kan juga awalnya kan nggak sengaja ya dulu. Jadi aku juga sebenarnya nggak pernah ngeplan ntar gue mau jadi artis, ntar gue mau jadi habis itu mau bisnis ini mau itu. Jadi kayak aku bener-bener nggak tahu sama sekali. Pokoknya semuanya itu bener-bener setiap harinya berkembang dan develop sendiri aja gitu loh. Tapi makin lama
Kayak aku makin aware aja, misalnya kayak oh followers gue kayaknya suka gue begitu, tapi aku juga nggak nurutin 100% juga. Cuma maksudnya seiring berjalannya waktu jadi tahu orang tuh sukanya aku kayak gimana. Tapi aku juga nggak mau jadi orang lain juga. Ya, diri sendiri. Jadi ya udah jadi diri sendiri aja. Terus mungkin mirip juga sama Rahel, aku juga nggak begitu banyak misalnya kayak bersuara tentang apapun atau apa ya sehari-hari aja gitu. Nah tapi kalau ngomongin soal itu, kalian ini nggak sih ada, gue paling suka tubuh gue yang bagian mana? Kalau Anya apa? Mata. Mata lu bagus sih. Tidak. Dia sama cewek. Mata. Jadi lu suka mempergunakan mata lo itu. Kalau Rahel? Sama sih mata. Mata juga. Rahel belok matanya. Matanya belok banget ya, udah kalau main maskara segala macem Lorin? Senyum. Bibir lo, senyum lo? Senyum, nggak tahu sih, pokoknya apapun yang membuat senyum. Berarti gigi, pipi, bibir gitu. Kalau insecure, bagian tubuh lo yang lo insecurein apa? Insecure sebenarnya Yang aduh nggak deh gitu. Kepikiran buat nggak dirubah insecure gitu. sih, bahkan. lebih kayaknya bisa lebih baik deh gitu loh. Kayak perut gue deh, sekarang gue tuh lagi lumayan berisi gitu loh. Iya kayak gitu deh, lagi lumayan berisi. Tapi gue kayak misalnya sekarang pun on the proses gue ngurusin misalnya perut gue nih, balikin kayak rata aja normal gitu. Ya gue ngerasa nggak harus insecure karena sebenarnya bentuk badan seperti apapun tuh bisa dikombinasiin dengan fashion gitu loh. Kayak kalau misalnya memang lo lagi kurang di perut atau gimana ya berarti kan nggak usah pakai celana pendek atau kayak yang kayak kelihatan perutnya gitu loh. Iya. Pernah nggak sih kayak pengen ngerubah sesuatu? Kalau gue dulu tuh kepengen banget punya dagu belah. Jadi gue waktu kecil tuh pernah kasih cabai di dagu gue. Sumpah, sampai koreng. Dan nggak jadi apa-apa. Nyambung lagi gitu. Pernah nggak? Gue pernah dong, kan gue pernah rhinoplasty. Rhinoplasty itu hidung. Itu berarti yang. Tapi menurut gue, ya ini opini gue ya, opini gue merubah bagian tubuh itu tuh menurut gue nggak apa-apa, asal lo nyaman sama tubuh lo. Kalau misalnya lo ngerasa lo nyaman sama tubuh lo, nggak diapa-apain atau lo masih bisa untuk kayak nggak perlu dirubah, tapi gue bisa bikin tubuh gue lebih nyaman dengan cara yang lain, itu juga bisa. Gitu. Tapi yang penting kan sebenarnya lo happy nggak sama tubuh lo. Kalau misalnya lo happy-nya dengan dirubah ya do it. Kalau lo happy-nya nggak dirubah ya nggak apa-apa juga. Ya lo pernah nggak maksudnya insecure sama satu bagian tubuh lo? Kalau sekarang apa? Kalau sekarang sih alhamdulillah lagi nggak ada ya. Kalau kemarin mungkin sempat karena lagi ngerasa kayak agak sebenarnya nggak bisa dibilang gendut juga, nggak, cuman waktu itu aku lagi ngerasa agak gemukan dan di bulan ini aku kayak mau syuting gitu, dan kalau misalnya kayak syuting film itu kan kayak 5 kilo nambah tuh beratnya apa segala macem. Nah jadi kayak beberapa bulan sebelumnya ya udah aku olahraga apa, jadi kayak udah kurusan. Jadi kalau sekarang enggak, tapi kemarin sempat ngerasa gitu, cuma bukan berarti kayak aduh gue gendut gitu, kayak enggak juga. Lu cuek aja lah segala macam gitu kan. Tapi lu juga mungkin pertanyaannya sama. Kalau gue kan pernah itu si cabai itu. Gue pengen deh punya ini gitu. Pernah nggak sih lo nya? Kalau aku mungkin rambut asli aku tuh keriting. Keritingnya tuh kayak apa ya? Kayak Moana gitu. Jadi kalau misalnya nggak dikeringin pakai hair dryer tuh beneran keritingnya kayak gitu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Tapi lucu loh. Akhirnya setiap hari sekarang kalau habis mandi ya udah nyatok. Itu sih paling kayak gitu. Kayak lucu deh lo kalau sampai rambut lo dibiarin keriting gitu lo. Berantakan Kak, keritingnya kayak rusuh banget. Rusuh banget. Gimana tuh? Gitu. Jadi lo setiap bangun tidur kayak, aduh mana ya gue? Karena saking rusuknya rambut. Kalau lo ada nggak sih yang gue nggak, ini deh ada satu bagian tubuh yang gue ngerasa nggak nyaman gitu? Ada sih, jadi aku tuh ada penyakit tulang gitu. Jadi aku agak bongkok gitu. Skoliosis gue langsung tegak-tegakin kalau udah denger. Jadi aku tuh kadang kayak susah kalau misalnya aku kayak nggak ada senderannya gini nih, aku tuh kayak sakit banget. Terus aku kalau misalnya kayak di foto atau apa, aku bener-bener harus tegakin banget. Aku tuh ngerasanya udah tegak banget, tapi orang lain ngeliatnya masih bungkuk. Karena emang pada dasarnya postur tulangnya kayak gitu. Dan ya itu sih kadang aku juga kayak masih yang kayak kalau misalnya lihat foto ngeliat aku bungkuk banget tuh kayak udah bungkuk banget sih gitu. Yoga tau, bagus yoga. Insyaallah ya. Iya maksudnya apa yang udah pernah lo lakukan sama tubuh lo yang sampai akhirnya ini gue lebih percaya diri nih
seperti ini gitu? Oh, aku misalnya kalau klinik-klinik keperawatan kecantikan itu aku sering banget kayak suntik atau apa gitu. Cuman emang kalau hal-hal kayak gitu tuh kadang aku nggak mau share ke sosial media, soalnya kadang orang menganggapnya kalau aku misalnya entah aku botox atau misalnya aku filler, orang tuh nganggapnya kalau aku tuh nggak bersyukur gitu loh. Karena sebenarnya yang aku lakuin tuh ya udah kayaknya ya kayak lagi make up aja, kayaknya bagus deh kalau pakai blush ya, sama kayak aku kayak bagus deh kalau misalnya di filler, kayak bagus deh kalau di botox, cuman nggak aku suarain di sosmed karena orang tuh pengertiannya suka beda gitu. Jadi lo termasuk yang ngejaga bagian itu juga nggak sih, Hel? Berarti pendapat orang jatuhnya. Pas zaman awal-awal sosial media tuh aku rada nggak peduli apa yang aku lakuin di sosmed ya, kayak misalnya aku dulu suka party atau aku dulu suka kayak minum atau gimana. Cuman sekarang tuh aku ngelihat dampaknya mereka, jadi bukan omongan mereka tapi dampaknya, kayak kalau misalnya itu berdampak buruk aku tuh suka feel bad. Jadi kalau misalnya dampaknya tuh positif tuh aku senang gitu. Jadi aku ngerasa kalau soal kayak suntik-suntik atau aku perawatan gitu, kalau misalnya benar-benar merubah banget, aku jarang banget cerita. Paling aku ngaku sekali 2 kali di live session aja. Cuman gak pernah yang kayak gitu. Tapi pernah nggak lo capek banget nih sama sosial media, udahan deh gitu? Kadang tuh apa ya, kalau misalnya ada omongan terlalu banyak gitu, kayak lebih ke bukan bacain satu-satu ya, tapi kayak duh capek gitu. Capek deh kalau misalnya liat sosmed itu lagi, atau kayak ada kepengen dimana aku pengen kayak menjalani hari dimana aku nggak usah update gitu, ada juga. Cuman emang karena kerjaan aku sekarang mostly, dan sekarang semua company pasti lewat digital kan. Jadi sampai sekarang aku masih belum bisa untuk meninggalkan. Tapi berarti lo belum pernah coba untuk istirahat? Ya pernah, paling lama seminggu. Paling lama. Lumayan sih itu juga. Iya, kayak aku minta asisten aku untuk pegang, terus kayak kalau misalnya ada kerjaan aku asisten aku yang pegang. Bahkan aku nggak pegang WhatsApp, aku nggak pegang semuanya gitu. Kalau lu pernah kan ya, Ren? Pokoknya gue pernah, gue cuma ganti HP sih. Jadi gue tuh emang punya satu HP yang nggak ada internetnya. Kayak tau gak sih HP Nokia yang Ericsson. hitam putih, HP Nokia yang hitam putih. Iya. Itu, jadi gue pakai HP itu. Jadi kalau emang lu urgent banget, ini nomor yang bisa lu kontak. Tapi akhirnya gua pakai itu. Gue pakai itu karena, dan itu juga HP nggak gue pakai buat texting gitu loh. Dan gue ngelihat esensinya ketika gue nongkrong nggak main HP, gue baru sadar ternyata ini pergaulan gue tuh patetik banget. Dimana gue kan berarti gue nggak pakai HP sendiri dong, gue nongkrong, gue ngelihat teman-teman gue setiap baru ngobrol sekali main HP lagi. Mak, ngapain lu ngechat orang yang gak ada di ruangan ini gitu loh, padahal kan kita nongkrong buat kita ngobrol. Ya kalau lu ya pernah nggak, udah deh gue ini hektik nih sama sosial media, udahan gitu? Aku? Gak main TikTok, gak main itu, pernah nggak sekali lu cobain? Maksudnya kayak break dari sosial media gitu? Atau mungkin emang kepengen ada niat? Sebenarnya kalau misalnya kayak break dari sosial media itu aku selama ini belum pernah. Jadi aku pasti setiap hari selalu pegang handphone karena aku mengingat kayak aduh ada kewajiban harus ngepost ini itu, karena kayak berurusannya bukan dengan diri sendiri aja tapi misalnya sama pihak-pihak tertentu juga kan ada tanggung jawabnya kan. Terus kalau misalnya untuk mental aku sendiri gitu, karena aku tahu memang di Instagram itu semuanya artificial ya. Yang kita lihat tuh nggak semuanya nyata, nggak semuanya real, dan aku tahu kayaknya mentalku juga nggak kuat kalau harus ngelihat sosial media kayak oh ini kok hidupnya perfect, oh ini kok enak. Jadi aku tuh keseringan, emang aku setiap hari main Instagram tapi keseringan kayak ngepost ya post di feeds aja buat tetap jaga engagement, atau misalnya post endorse atau apa. Terus kayak Insta story ya udah post seperlunya. Story pun ngelihatnya juga story teman-teman yang terdeket aja. Jadi aku memilih untuk kayak buka Instagram, ngepost paling ngelihat kayak 10 menit, 15 menit, habis itu udah mungkin main yang lain, apa dengerin musik aja di handphone gitu. Jadi karena aku sudah paham bahwa kalau kebanyakan main Instagram kayaknya aku nggak mampu, jadi ya udah nggak usah, karena aku tahu semuanya artificial. Main Instagram sampai beledak sendiri, sampai tangan lu geter gitu kan? Hah? Pernah? Oh, sampai yang selama iya. itu? Enggak juga sih kayaknya. Enggak sih, lo karena emang kayak buat apa juga kalau aku ya maksudnya. Lu bisa kontrol itu berarti kalau sekarang, nggak pengaruh ke karena kan maksud gue Insya Allah enggak. Apa ya, banyak gitu yang datang, dan di dunia digital itu yang memang pengaruh besar juga. Lu juga berpengaruh banyak gitu kan, jadi otomatis lu juga mendapat banyak perhatian gitu Ya, apa yang lu kayak lakukan. DM orang aja aku nggak baca semua. Nggak pernah baca DM orang? Enggak. Jadi kayak ya udah. Dibatasin juga kan? Yang ada aja apa? Dibatasin juga nggak? Orang nggak bisa DM lu? Oh,
bisa kalau emang orang kayak followers message gitu bisa, cuman aku nggak pernah baca karena pasti isinya kayak bercanda-bercanda aja Iya, gitu. bener Jadi ya udah seperlunya aja main itu. Iya benar. Mendingan gak usah baca sih kalau kayak gitu-gitu. Lu kan udah punya pengaruh yang besar sekali. Kepikiran nggak terjun di dunia politik? Kalau untuk sekarang sih enggak ya. Ya mungkin kalau kan seru Masih kayak muda banget loh. ya kali aja lihat Anya di kaos-kaos partai kan. Kayak ya maksudnya kayak misalnya Ya siapa tahu. Belum ada loh influencer yang terjun di dunia politik. percuma kalau terjun tapi ternyata nggak mampu gimana? Enggak lah ya lo. Ujung-ujungnya ntar dihujat lagi kan? Iya kan? Makanya mendingan ngelakuin yang mampu-mampu aja. Orangnya visioner ya? Jadi gue deh kayaknya bakal kena hujat gitu kan. Iya. Kepikiran, Rin? Gue sih enggak, tapi walaupun gue nggak kepikiran untuk terjun ke dunia politik, tapi gue nggak mau apatis juga. Jadi kayak at least gue tahu gitu loh apa yang terjadi di sekitar gue gitu loh. Dan itu juga ya sesuatu yang gue coba suarakan juga untuk anak-anak muda. Jadi kayak lu nggak perlu ngerubah Indonesia dari dalam kok, lu bisa ngerubah dari diri lo sendiri gitu loh. Jadi kayak dengan lo tahu apa yang terjadi di sekitar lo, itu menurut gue adalah langkah awal untuk merubah Indonesia. Kalau lo nggak tahu sama sekali, itu lebih parah. Kayak misalnya lo nggak tahu apa yang terjadi, lu nggak perlu untuk speak up juga kalau emang lu nggak punya kapasitas untuk ngomong, atau misalnya lu juga nggak punya platform untuk ngomong, at least lu tahu gitu loh. Dan kalau misalnya lu tahu, lu mengerti, lu bisa kan untuk di komunitas lo sendiri untuk ngobrolin gitu loh. Gak berminat tapi gak gens gitu, jadi lo bisa juga terjun di sisi yang lain gitu kan. Hel, lo pikiran gak? Belum ada loh influencer yang kuat banget dunia politik. Belum ada keinginan sih. Ada tuh sama Raffi. sekali ya. Sama Agnes. Jatuhnya masih artis, kalau lo kan munculnya iya. digital gitu kan. Tapi kayak dia lebih Iya, cocok deh. lebih cocok gitu. Spanduk-spanduk gitu, tahu kan. Ini deh, ada beberapa pertanyaan, tapi gue justru mintanya kalian yang saling bertanya ke masing-masing. Misalnya Anya lo ambil satu, lo tanya ke Rahel atau ke Karita. Aku satu aja nanya. Satu dulu, nanti kamu dua boleh. Anya. Nanya siapa? Ini bingung ntar. Nanya aku. Nanya dia. Boleh, mau nanya ke Rahel atau ke Karin? Ke Karin deh. Pertanyaannya. Funny pertanyaan. Enggak, ini gampang kok. Aku sekarang lebih banyak menghabiskan waktu bareng titik. Bareng teman-teman sih. Teman-teman. Iya, karena gue udah lama banget kayak nggak di luar relationship gitu loh. Karena gue tuh orangnya bucin juga gitu loh. Jadi Selalu kayak pacaran. selalu pacaran. Jadi kayak habis keluar dari pacaran bisa tiba-tiba deket lagi sama orang cepet gitu loh, selalu pacaran. Tapi ini kayak ada gap yang lumayan lama juga buat gue untuk sendiri. Iya, coba-coba ya dinikmatin. Gue lagi seneng sama teman-teman gue sih. Gue lagi memperluas pertemanan aja, beda-beda circle, coba-cobain gitu. Lo mau nanya ke siapa? Anya deh. Hal yang paling lo bangga sama diri lo saat ini adalah? Mungkin semalam jadi aku habis iseng aku kayak nge-googling nama aku sendiri, terus abis itu ada Wikipedia gitu kan. Nah, kalau aku ingat banget dulu tuh pas awal-awal jadi selebgram kayak 2016 2017 itu kayak tulisannya cuman internet selebriti selebriti internet gitu. Nah, aku sekarang senangnya di Wikipedianya itu misalnya Anya Geraldine atau Nur Amalina Hayati adalah pertamanya aktris, habis itu internet selebriti, habis itu model, habis itu pengusaha. Nah, itu aku jadi senang kayak profesinya, alhamdulillah, profesi yang positif gitu. Emang internet selebriti nggak positif? Emang internet selebriti nggak Positif, tapi ini ditambah dengan yang lebih positif banyak. Emang Jadi biasanya suka ada tambahannya? Ya gak positifnya. Ini sesuatu yang membanggakan, menyenangkan diri sendiri, sesimpel itu ya? Iya. Kayaknya ya. Maksudnya kayak mempunyai title aktris tuh seneng sih aku. Iya, kamu udah main film juga. Tapi kayaknya lo ada ini gak sih keinginan untuk bermain sama siapa artis Indonesia yang belum kesampaian? Tadinya tuh aku dulu tuh kayak bener-bener kayak suka ngayal-ngayal gitu, pengen banget deh berpasangan sama yang nomor satu kan aktor kan Reza Rahadian ya dulu. Terus habis itu kayak sekarang ini aku sekarang lagi jalan project sama Kak Reza buat series. Terus kemarin juga sempat film juga satu, jadi sekarang udah 2 project sama dia jadi lawan mainnya. Terus aku kayak udah aduh, gue udah nggak tahu lagi deh gue mau minta apa sama Tuhan gitu. Dikasih terus. Iya, dikasih yang anak aku mungkin. mau. Cari Suaminya dulu itu. Suami dulu. Ya tapi terserah sih. Iya, jadi gitulah kan. Iya. Oke. Tuhan baik banget. Dipilih. Oke.
Gue mau nanya ke Rachel sih. Apa hal yang bikin lo kuat sampai sekarang? Anak. Anak lo. Dalam segala bidang. Semuanya. Anak. Anak sih. Maka punya anak deh. Karena aku udah punya anak. Ya udah. Kayak 2 butir ya. pas aku punya anak tuh, aku jadi ngerasa kayak aku punya apa ya, kayak punya meaning terhadap hidup gitu loh. Jadi ada Kayak setiap aku reasonnya kerja ya? tuh aku tahu aku mau ngapain nih gitu. Ya mungkin kalau kita mikir sayang ke ibu itu udah yang paling tinggi, pas aku punya anak tuh rasanya beda deh. Oh begini nih. Oh gini, bisa ya kayak gini ya, bisa ya sayang kayak gini gitu. Karena mamaku tuh dulu suka yang kayak, kadang kalau misalnya ditelepon mulu tuh kayak aduh kenapa sih ditelepon mulu. Sekarang tuh kayak oh gua ngerti. Dulu tuh selalu disuruh makan, kayak kok tiap detik gue disuruh makan gitu. Sekarang ngerti. Kenapa aku dulu disuruh makan? Karena lu juga melakukan itu ke anak lu kan. Kayak kalau anak nggak makan tuh, aduh. Iya kan, stres. Anak lu baru berapa sekarang? Yang satu 3 tahun, yang satu 1 tahun. Waduh, Ada 2. anaknya lucu tuh yang lagi gemes-gemes. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan lagi, kalian itu sering banget dibanding-bandingkan. Terus kalian seperti apa gitu? Maksudnya Anya sama Karin, pokoknya ini kalian bertiga tuh selalu ada gitu diberbanding-bandingkannya. Semengganggu apa sih yang pernah dirasain kalian ketika udah yang ini dong gitu, perbandingan-perbandingan? Pernah nggak sih hal lo? Jujur aku nggak pernah dengar kita dibandingin sih. Karin sama Anya paling sering sih bandingin. Iya. Iya kan ya? Iya. Tapi gue tuh lebih kayak yang gue bencinya itu mengganggu gue ketika itu gue khawatir itu bisa mengganggu hubungan gue sama Anyanya. Anya sama gue tuh berbeda gitu loh, punya jalan masing-masing, dan yang ini tuh nggak kayak ibarat buah, kita tuh nggak apple to apple untuk kalau dibandingin gitu loh. Kayak misalnya dari style aja kan gue lebih tomboy, Anya lebih feminim kayak gitu loh menurut gue kayak, dan itu dua-duanya bagus in their way gitu loh. Jadi kayak ngapain sih banding-bandingin perempuan menurut gue gitu sih. Jadi gue tuh lebih kayak nggak enak. Gue tuh takutnya kayak hubungan gue sama Anya jadi clash gara-gara itu gitu loh. Kayak padahal kita tuh santai gitu loh. Kita diam-diaman, kita ketemu dan lain segala macem. Karena orang mikirnya lu tuh muncul berdua waktu awal-awal barengan berpikirnya. Satu circle yang sama, iya. Satu permainan yang sama. Terus akhirnya sekarang Anya sama Karin clash tuh gitu. Sempat gitu-gituin kan. Paling banyak ngebandingin soal apa sih, Nya? Kalau yang tahu. Apa ya? Nggak tahu sih, kayak paling orang tuh cuma kayak pilihannya apa Karin gitu doang. Iya gitu doang. Tapi kalau masing-masing menurut kalian tokoh wanita paling memberikan influence di Indonesia siapa? Gue sebut satu deh, Tara Basro menurut gue. Tara Basro? Iya. Kenapa Tara Basro? Karena tuh dia cantik aja, effortless gitu loh, dan dia bisa cantik dengan diri dia sendiri gitu loh. Dia nggak sama sekali, kalau gue liatnya ya, gue kan nggak tahu maksudnya dalamnya gimana, tapi sebagai orang yang ngelihat dari luar, dia tuh bener-bener melihatkan pedenya dia, dan dia bahagia dengan dia pede gitu loh. Pertanyaan buat kalian bertiga, kalau aku tidak menjadi aku yang sekarang, maka aku akan menjadi seorang Ibu. Kayak pokoknya suatu hal yang jadi dagang apa kayak gitu. Kayak mungkin di Mangga 2 terus apa yang kayak beli mbak sini gitu kayaknya. Oh, lu yang endorse orang ya? Ya kayak mbak sini cakep nih gitu. lu yang punya barang cakep nih mbak, cakep mbak gitu. Kalau lu Rin? Dokter, jadi dokter pasti gue. Oh, keluarga lu dokter semua soalnya. Ini sebenarnya tadi karena udah nyebutin seorang ibu, Nya, kalau aku sudah menjadi seorang ibu, aku akan menjadi ibu yang Bertanggung jawab. anak lu akan memperlakukan anak lu seperti apa? Hayal-hayalan ya. Kayaknya aku yang bener-bener bakal strict sama anak aku sih. Oh ya? Lu akan seperti itu? Kayaknya bakal jadi Ibu yang strike. Kalau lu? Kalau gue ngelihatnya gue bakal ini sih, gue bukan strict sih, lebih kayak gue pengen anak gue tuh nyoba semua yang possible buat dia coba gitu loh. Kayak misalnya dia mau belajar apa dan dia nyamannya tuh ngapain gitu loh. Tapi bukan berarti yang kayak gue terserahin dia juga, dia nggak mau belajar gue nggak mau gitu. Gue oke juga. Jadi kayak gue pengen dia belajar banyak sih tentang apapun. Hal apa yang biasanya bikin lu sedih? Gue cengeng sih. Cengeng banget. Cengeng banget kayak kalau misalnya ada orang ngomong
kayak tentang kehidupannya dia, terus sedih aku langsung nangis. Terus kayak kalau aku parah cengengnya, jadi kadang nonton series juga. makanya aku nggak pernah nonton drakor karena aku ngerasa itu penyiksaan terhadap aku. Kayak aku bisa parah nangisnya. Aku kayak nonton yang sebenarnya nggak ada sedihnya, tapi kayak bapaknya sayang banget sama anaknya, aku nangis. Lu cengeng juga gak sih, Nya? Aku Kayak kuat ini anak nih. enggak terlalu ya kayaknya. Lu akan sedih kalau apa gitu, nyinggung soal apa? Kalau untuk hari ini ya, sepertinya semua udah terlewati, kayak mungkin dari percintaan, pekerjaan, finansial, atau kayak hubungan pertemanan atau apapun itu, kayaknya udah pernah kayak di bawah udah pernah banget, di atas udah pernah di atas banget. Jadi kayak untuk hari ini kayaknya hal-hal yang kayak gitu-gitu nggak akan bikin nangis kayaknya sih. Kalau untuk hari ini ya. Lu ada cengengnya juga gak sih, Rin? Gue itu kalau di depan orang gue nggak. Dia tuh soft sebenarnya orangnya. Tapi gue kalau orang yang kenal gue tuh bener-bener bisa kayak have this deep conversation. Kayak gue tuh sering banget ngajak teman-teman gue, ayo kita kayak girls night gitu ya, berlima, berenam. Tapi kayak ya udah, kayak social media off, kita ngobrol aja. Kayak lu lagi ngerasain apa, gini-gini. Tapi whatever you say in this room, stays in this room gitu loh. Kayak itu tapi untuk orang-orang yang gue percaya doang, dan kayak kita saling percaya satu sama lain. Nah, itu gue tuh bisa yang kayak ngedengerin cerita orang, Sedih, ikut sedih. Tapi sebelum kita ngomong sedikit lagi nih atau penutup untuk hari ini, karena kalian followersnya banyak banget, kalian ada pesan tersendiri nggak sih untuk followers kalian? Atau lanjutkan, ayo. Rahel. Mungkin untuk selalu mikir kayak, ya bener katanya tadi, nggak semua yang di sosial media itu kayak perfect gitu. Jadi jangan mikir orang itu nggak punya masalah, jaga ketikannya. Terus kalau misalnya merasa insecure karena orang lain rasanya perfect, aku yakin ada suatu hal yang dia laluin yang ternyata orang lain juga nggak bisa laluin. Jadi lebih ke memanusiakan manusia. Dan semoga orang-orang yang ada di teman-teman online aku itu semoga aja orang baik, karena ya aku juga coba untuk mengajak mereka melakukan kebaikan, kayak misalnya aku bikin donasi atau kayak kita bikin suatu gerakan-gerakan yang positif yang bisa dicontoh sama teman-teman online kayak gitu sih. Rin, lo pengen ngasih pesan apa? buat kalian nih followers kita ataupun followers siapapun di luar sana, gue cuma mau bilang sebenarnya yang butuh rest itu kadang bukan kita doang, kalian kayak juga butuh rest. Karena menurut gue kalian tuh terlalu caught up in this dalam satu lingkaran ini, dimana kalian ngerasa bahwa idola kalian itu harus setiap hari prima dan perfect gitu loh. Dimana kita ini bukan dunia dongeng, Mak. Kita ini manusia gitu loh. Kita memang mencoba untuk setiap hari nge-share ke kalian yang bagus-bagusnya dan yang baik-baiknya. Tapi kan gak bisa juga kita setiap hari bahagia gitu loh. Kalau Anya, lu pengen nyampein apa ke followers lo yang banyak? Aku sih pengen nyampein apa ya? Aku tahu kadang mungkin orang-orang yang suka komen itu mungkin emang kurang edukasi, tadi bener yang pertama. Kedua mungkin mereka juga kayak, aku paham kan mereka kan mungkin hidupnya membosankan atau kayak stressful, ada pressure dari mana. Terus aku yakin banget dia tuh pasti reasonnya komen-komenin kita karena emang pengen melampiaskan sebelnya aja gitu loh. Jadi kayak ya udah gue ngertiin. Tapi tadi kayak yang dibilang lagi, semoga lebih beredukasi. Tapi aku di satu sisi kayak merasa, oh gue kan ini udah di depan nih, berarti kan mukanya, berarti ini adalah konsekuensi gue sebagai entertainer nih. Jadi ya udah deh, gue coba kuat-kuatin aja. Tapi kalau gue pikir lagi, kalau seandainya nggak ada mulut-mulut yang seperti itu, kayak gue nggak akan menjadi kayak sekarang deh. Jadi kayak gue mau bilang terima kasih juga kayak gitu. Oke, ini dijawab barengan ya. Oh, kayak disordered langsung. Gua pas 1, 2, 3 lu jawab bareng. Lebih memilih banyak waktu atau banyak uang? 1, 2, 3. Banyak Banyak waktu. uang. Banyak uang. Waktu deh. Ya kan Uang, waktu. Uang, waktu. Lu tadi waktu apa? Enggak, uang. Tadi kan pertama kali gue bilang uang. Uang, beda sendiri waktu. Thank you buat kalian bertiga. Thank you. Tapi kalau misalnya ngelihat mereka akhirnya satu frame bertiga,
kalian-kalian yang suka berpikir oh ini susah nih untuk disatukan, sebenarnya enggak ya. Kalian di luaran ini justru nggak ada masalah sama sekali Bang. Emang nggak ada. Thank you sekali lagi buat you, kalian berdua. Pokoknya sukses Esti. selalu buat bisnisnya juga ya. Thank you. Hal apa yang masih belum tercapai mudah-mudahan tercapai. Gue juga ingin sesuatu yang lain, mungkin hanya makanya gue bilang siapa tahu nyanyi atau segala macam. Kalian bertiga nggak ada kepikiran buat bernyanyi? Udah pernah dipaksa. Oh iya. Pura-pura nggak tahu dia mau mancing-mancing gue aja buat ngomong. Emang gue nyaman nih kayak gini. Dapatkan berbagai hadiah undian dengan membuka tabungan BRI Britama melalui bukarekening.bri.co.id. Tingkatkan saldo dan perbanyak transaksi melalui Brimo. Dapatkan triple point dengan yang pertama adalah buka rekening tabungan BRI Britama, yang kedua registrasi e-banking BRI, dan yang ketiga adalah pembayaran zakat dan juga donasi. Karin, Rahel, Anya, sekali lagi thank you. Thank you. Udah bisa dipersatukan. Bisa kalau bayaran tepat. Ada yang mau kita paket bertiga lagi? Nah, ya mampu lah. Tapi yang pasti ini Bisa dipaketin nih begini. rangkaian acaranya masih panjang banget karena kita 12 jam streaming dan ini adalah salah satu rangkaian dari Kuy Day Berbagi. Kalian juga bisa ikutan berbagi dengan scan QR code yang muncul di sini, langsung nih ya ikutan ya. Jangan lupa saksikan program seru lainnya di Kuy Day ini. Pokoknya setelah ini masih ada yang seru lainnya. Terima kasih, thank you. Bye bye. Kuy, jangan lupa share, komen, like, pokoknya share, pokoknya harus nonton. Ngomongnya gantian, gue kapan? Ya udah deh, lu pencet subscribe. Gue pencet nih. Iya. Subscribe. Kuy.